Istirahat dulu kalau gitu. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa daripada enggak boleh kalau yang dalam rumah. Laras santai. Kamu pindah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya Allah memberikan semua yang terbaik untuk kita ya. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Di tempat duduk siap. Berdoa. Berdoa. Oke, terima kasih. Jangan lupa, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga prokes, salah satunya dengan menggunakan masker. Jadi seperti itu. Kalau gitu silakan keluarkan dulu buku bahasa Indonesianya. Yang mau pakai alma mater silakan dipakai, yang mau dilepas silakan dilepas ya. Oke. Yang semangat gitu loh, ya. Esensi dulu, Abida. Oke. Ailsa. Hadir, Bu. Oke. Alzena. Oke, kamu kok bahagia sekali hari ini. Oke, Atika. Sip, sehat ya? Pembelajaran sebelumnya kita kan bahas tentang teks cerita fantasi mengenai definisinya, mengenai pengertiannya, mengenai unsurnya, mengenai jenisnya. Di bagian definisi, kemudian unsurnya, kemudian bagian jenisnya itu akan sangat bermanfaat saat kita mempelajari menulis cerita fantasi. Metode yang kita gunakan nanti berkelompok. Pakai picture and picture. Jadi nanti ada tayangan 4 panel. Pernah baca komik strip enggak? Pernah baca tai lalat? Oh, pernah ya? Oke. Jadi nanti ada 4 strip. Jadi komik 1 lembar itu ada 4 panel. Itu nanti kamu disuruh mengurutkan seperti itu, oke? Oke. Kemudian nanti kita akan teknik juga kita menggunakan CIRC. Jadi nanti kelompoknya itu berdua. Itu nanti kita akan mengkolaborasikan antara membaca dan menulis. Jadi nanti yang kita pelajari mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Apalagi yang kedua? Oke, yang ketiga? Betul. Jadi dari 3 itu intinya kita hari ini akan menulis teks cerita fantasi. Ide teks cerita fantasi itu bisa didapat dari mana-mana. Ya, perhatikan, saya punya sesuatu. Coba lihat, ini apa? Apel. Kalau misalnya saya meminta kalian untuk berimajinasi, kita akan membuat teks cerita fantasi. Medianya rangsanya menggunakan apel. Kira-kira yang ada di benak kalian apa? Cerita tentang apa? Apel. Apel. Apel yang hidup. Yakin? Apel. Wah, apel ini ramai sekali. Mau bikin Snow White. Snow White. Oke, Snow White. Snow White. Putri salju. Tahu. Dari situ. Kamu tahu Newton? Newton gara-gara sebuah apel, nak. Dia melakukan imajinasi, akhirnya kemudian dilogikakan, akhirnya muncullah teori gravitasi. Jadi intinya ide itu bisa didapat dari mana? Oke, sekarang silakan dilihat. Terbaca yang belakang. Ada yang mau membacakan paragraf pertama? Silakan. Seorang anak lelaki miskin, baik hati bernama Aladin. Ia sedang melakukan perjalanan bersama pamannya yang tamak untuk merantau ke kota. Di tengah perjalanan, pamannya meminta Aladin untuk masuk ke suatu lorong. Masuklah, di sana kau bisa mengambil harta sepuasmu, hanya tolong ambilkan aku lampu.
perintah pamannya. Oke, paragraf kedua, silakan. Mulanya, tiba-tiba keluar jin yang berkata, "Hai." Jin keluar, kemudian ngomong ya. Kira-kira gimana? Oh, seperti itu. Ayo lanjut. Iya, happily ever after akhirnya. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, oke, struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu pengenalan. Yang dikenalkan adalah tokoh, konflik awal. Sekarang kita lihat lagi. Lihat paragraf pertama. Paragraf pertama ini masuk dalam bagian Orientasi. karena ada apa? Dikenalkan apanya? Ada tokoh. Tempat. Tempat berarti latar. Tempatnya di mana? Kota Medan. Dikenalkan tempatnya. Kemudian yang kedua tokohnya. Tokohnya siapa? Bisa Ada lagi doang. Dan pamannya. Pamannya. Dan jin. Emang di situ sudah ada jin paragraf pertama? Ayo. Belum. Kemudian yang ketiga itu ada konflik awal. Konflik awalnya si Aladin diminta oleh pamannya untuk masuk lorong. Iya. Bayangkan, kira-kira Aladin kalau misalnya disuruh masuk ke lorong, kok paman ini nyuruh aku ke sini ya? Kan seperti itu, ada konflik batin yang seperti itu ya. Oke, ini bagian orientasi. Dari orientasi ada pertanyaan atau tidak? Skip. Kalau nggak ada, sekarang kita buat quiz. Nah, sekarang saya tanya, struktur teks cerita fantasi apa saja? Silakan. Orientasi. Komunikasi. Oke, lanjut lagi. Resolusi. Resolusi benar nggak? Benar. Yakin? Ya. Betul sekali. Saya punya hadiah. Kamu kalau makan ini, nanti rambutmu tambah tebal. Kalau nggak percaya, silakan dimakan. Oke. Sekarang kita nulis. Tugas kalian, coba perhatikan. Ada 3 hal yang harus kalian lakukan di dalam kelompok kalian ya. Tidak apa-apa, 2 baca apa. Yang pertama, susunlah gambar tersebut menjadi urutan yang membentuk pola cerita. Ya, 4 gambar tadi, 4 slide tadi kan belum berurutan. Saya minta sekarang silakan diurutkan. Kalau sudah ya silakan. Kalau sudah diurutkan, yang kedua saya minta kamu membuat cerita fantasi mengikuti alur dari panel yang sudah kamu urutkan. Bisa kan enggak? Bisa kan enggak? Kayak kamu habis nonton, kemudian kamu cerita ke temanmu. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti ini perhatikan kita akan membanding-bandingkan. Duduk. Oke, kira-kira yang pertama yang mana? Oke. Mereka lagi ngapain? Lagi mainan. Oke, terus? Terus habis itu disuruh bersihin mainannya sama kakaknya. Terus? Lalu ketiduran. Habis itu sebelum ketiduran dia bilang ingin jadi kecil. Lalu waktu ketiduran, waktu bangun ternyata dia jadi kecil. Oke, terus dia senang, tapi setelah itu dia ketakutan karena dikejar. Akhirnya bangun dari mimpi. Berarti yang menapati posisi pertama adalah This. setelah ini. Ini, oke? Oke? Oke, sip. Gimana? Oke, perhatikan. Coba dengarkan. Sudah saya cek, semuanya sudah mengerjakan. Ada yang ingin mempresentasikan enggak? Kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dengarkan dulu. Ini saya bernama Wisnu akan memberi kelompok. Ya, silakan. Di sebuah kamar ada 2 anak lomba bernama Upin dan Coba dikeraskan lagi. mereka menginginkan menjadi kecil karena ingin bermain setiap saat tanpa ketahuan oleh sang kakak. Oke. Dan boom, keinginan mereka tercapai untuk menjadi kecil. Awalnya mereka merasa senang,
Hingga pada suatu saat mereka pergi ke lorong kasur dan melihat ada biskuit. Awalnya mereka senang karena kelaparan. Hingga tidak lihat biskuit tersebut hilang. Ternyata ada kecoa yang memakan biskuit tersebut. Mereka pun terkejut. Ada kecoa yang sangat besar. Teriak Upin, mereka pun lari terbirit-birit. Hingga mereka terbangun dan mereka kebingungan. Dan ternyata itu hanya mimpi. Oke, ternyata intinya itu hanya mimpi. Itu punya siapa? Oke, beli tepuk tangan dulu. C. Tadi yang kamu sunting yang bagian apa? Yang bagian apa? Yang disunting, yang diedit tadi? Oke, coba dibacakan. Ayo, sebelum disunting itu seperti ini. Sebelumnya. Hingga mereka terbangun dan mereka kebingungan. Ternyata mereka hanya mimpi. Oke. Mereka mimpi. Setelah disunting menjadi? Hingga mereka terbangun dan mereka kebingungan. Ternyata itu hanya mimpi. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke. Silakan dikumpulkan, nanti akan saya nilai, hasilnya akan saya beritahukan besok. Ini kenapa? Perhatikan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Kita tadi belajar apa saja? Struktur, berarti struktur. Semuanya lihat sini. Struktur teks cerita fantasi ada berapa? 3. Apa saja? Oke. Jadi seperti itu. Berarti beres ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk semua kelas 7B. Oke. Jangan lupa dengarkan baik-baik. Apapun yang terjadi kita harus selalu berpikir positif. Yang kedua, jangan berpikir terlalu rumit. Kalau kamu berpikir terlalu rumit, maka semuanya akan serba sulit, serba rumit seperti itu. Dan dengarkan baik-baik. Ini sudah menjadi seorang penulis, belajar jadi penulis. Juga belajar menjadi seorang editor. Ini manfaatkan sebaik mungkin. Caranya bagaimana? Bu, saya kan masih MTS, tenang. Ikut ekstra jurnalistik. Di dalam ekstra jurnalistik, sebentar, coba lihat hasilnya ini. Nanti namamu terpampang nyata di sebelah sini. Kan ini dibagikan kepada kalian. Wah, 10-20 tahun yang akan datang anakmu lihat, wah, ternyata bapakku, ibuku, ayahku, bundaku ternyata seorang penulis. Boys apa enggak? Nah, jadi seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya kita ulangan harian ya. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Oke, sebelum diakhiri kita berdoa semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini barokah ya. Dalam hati saja, Al-Fatihah. Selesai, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.